Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di hari yang baru ini, mari Bapak Ibu sekalian, angkat tangan bersyukur. Tuhan Yesus, Engkaulah alasan kami hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, sembuhkan sakitku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tangan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tangan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, jangan tinggalkan kami.
Yesus alasan selama kami hidup. Tuhan, Engkaulah alasan kami hidup. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Engkau alasan selama kami hidup. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Amin. Siapa nih yang terberkati banget dengan pujian Engkau alasan, Yesus alasan untuk kita hidup? Yang terberkati, saudara ketik bersama-sama, saya terberkati. Saudara dibantu tap-tap layar, dibantu di-share, dibantu di-like, biar live streaming ini terus menjadi berkat lebih banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Ku hidup karena anugerah-Mu, kita hidup karena anugerah Tuhan. Tiada satu pun dapat ku bangga, hanya Yesus. Semua karena kasih-Mu, karena cinta Tuhan kami ada. Ini hidup kami, bimbinglah kami. Kasih-Mu mengubah hidupku dan hidupmu diubah oleh kasih Tuhan. Yesus memilih-Mu, Yesus sembuhkan-Mu, semua karena cintanya. Ini hidup kami, bimbinglah kami. Yesus pegang erat tangan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama kami hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih Yesus mengubah hidup Bapak Ibu terkasih. Yesus memilih-Mu, Yesus sembuhkan-Mu, semua karena cintanya. Ini hidup kami Tuhan, bimbing langkah kami. Yesus pegang erat tangan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami, please Bapa. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tangan kami. Kami tak dapat hidup
di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Puji Tuhan. Halo semuanya, Shalom. Damai di hati, damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang terkasih. Senang banget ya di hari yang baru ini, khususnya 21 Agustus. Saya teringat almarhum mamaku hari ini, tepat jikalau masih hidup, hari ini ulang tahun mamaku. Rasa syukur lewat rahim mamaku saya lahir berkat Tuhan. Sekalipun mungkin kami dari keluarga yang broken home, Tuhan tidak tinggalkan saya. Sekaligus perasaan saya ada rasa rindu, kangen kepada mama. Karena sebetulnya saya ini orangnya pelupa. Salah satu yang mama kalau masih hidup itu suka ingatin saya, ucapin ulang tahunnya kokomu, ucapin ulang tahunnya Omi, adikku yang juga sudah pulang ke sorga. Yang biasa ingatin saya, ucapin hari ulang tahun pada saudara-saudara mamaku. Mamaku ingatkan saya senantiasa. Itulah sebabnya mama, ibu, orang tua itu seperti pagar yang menasihati, mengingatkan, membimbing, mengarahkan hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih. Saya senang sekali waktu tadi 1-2 menit sebelumnya bisa sharingkan tentang hal ini dan juga ungkapan hati saya, rasa rindu kepada mama yang hari ini
tinggal segala kebaikannya dan kenangan itu di dalam hati dan memori kami sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu juga saya mendapatkan rema firman Tuhan hari ini yang akan saya bagikan firman Tuhan serta mendoakan doa-doa kesembuhan bagi Bapak Ibu terkasih. The time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau tadi saya membuka dengan satu cerita, sedikit pengalaman antara mama dengan anak yang sudah pulang ke surga, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan untuk mengingatkan saudara-saudara. Kalau waktu mama masih hidup, mama ingatkan saya, ucapin hari ulang tahun kakak dan adik. Hari ini saya melayani Tuhan Yesus dan saya belajar menjadi hamba Tuhan yang setia. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, sekaligus diriku sendiri, sebagai pengingat, penguat, dan saudara tahu statusmu, bahwa setiap orang percaya di hidupnya engkau ada materai atau tanda sebagai simbol saudara orang percaya adalah anak Bapa, milik Tuhan, anak Tuhan. Kita perlu mengetahui ini supaya kita hidup di dunia yang fana ini, kita sadar status kita. Dan yang kedua, kita perlu tahu ini supaya kita tidak dipermainkan oleh iblis, sehingga kita jatuh dan tergeletak. Sementara Tuhan berjanji, apabila orang benar itu jatuh tidak sampai tergeletak, karena di tubuhnya, di hidupnya ada tanda milik Yesus dan ada simbol bahwa saudara orang percaya adalah milik Bapa. Ada materai di dahi saudara sebagai simbol pengingat bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Baik, di manakah ayat-ayat yang kita bisa melihat dan menjadi makanan rohani bagi setiap kita hari ini, agar apa? Agar kita hidup, kita tidak khawatir, tidak takut dengan keadaan dunia dan situasi yang kita hadapi. Kita ingat bahwa saya adalah milik Kristus, dan bahkan di tubuhku, di dahiku, di badanku ada tanda-tanda milik Yesus, dan bahkan ada stempel di hidupku dan hidupmu, ada stempel Bapa di surga, stempel nama Bapa di dahi Bapak Ibu sekalian. Itu sebagai apa? Status kepemilikan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang terambil dari pertama-tama, saya akan bukakan saudara-saudara sekalian, Kitab Wahyu
pasal 14 ayat yang pertama, ya. Wahyu 14 ayat 1. Baik, selamat mendengarkan saudara-saudara sekalian firman siapa saudara dalam Kristus dan di dalam hidupmu ada stempel dari Bapa. Sah, ingat, pengingat bahwa kita ini punya Tuhan, punya Bapa. Saya milik Kristus. Baik, selamat dengar firman Tuhan. Pertama saya bukakan dari Wahyu 14 ayat yang pertama. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ya, saya tidak membahas di jumlah, tapi saya mau saudara melihat satu rema yang saya dapatkan di sini, yaitu apa? Di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ketik rame-rame, saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Amin. Inilah firman-Nya. Di dahi saudara-saudara tertulis nama Kristus, nama Yesus, nama Raja segala raja, dan nama Bapa. Bapak Ibu, kalau misalnya punya kartu ATM, singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri, saudara mau pergi ambil menjadi uang lewat ATM saudara-saudara, itu diminta password atau PIN. Saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa materai yang ada di dahi kita, nama Yesus, kita milik Kristus, ada tertera nama Bapa di sorga. Ini adalah password, ini adalah PIN kita masuk sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman ini saya hamba Tuhan mengingatkan, apapun keadaan situasimu sekarang ini Bapak Ibu terkasih, saudara adalah milik Kristus. Saudara adalah anak Tuhan. Dan di dahimu sudah ada materai. Nama Kristus, nama Yesus, dan tertera nama Bapa di sorga. Nama Bapa yang kudus sudah dimateraikan sebagai tanda kepemilikan. Sudah dilegalisir, sudah dipatenkan. Saudara milik Kristus. Katakan amin. 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 Sekarang saya mau kasih saudara sedikit contoh sekaligus rema yang saudara akan dengar ini. Mungkin ini hal yang pertama Bapak Ibu dengar, sekaligus kebenaran dan menjadi contoh supaya kita paham betul apa itu namanya materai. Ya, ada satu kejadian di dalam Injil Matius Bapak Ibu sekalian. Matius 21, ya, kita lihat mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini kisahnya populer bagaimana ketika Tuhan masuk ke bait suci,
dan melihat ada penyamun-penyamun serta orang yang berdagang di depan pintu bait suci. Matius 21 ayat 12, 13, 14, 15 sampai 16. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Pastor bacakan ya bagi Bapak Ibu terkasih. Ada tertulis, lalu Yesus masuk ke bait suci dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait suci. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Di Injil yang lain juga sama. Dari 4 Injil ya, bukan Injil palsu. Dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Injil yang lain dari 4 Injil ini juga mengisahkan Tuhan membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, 13, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait suci itu, dan mereka disembuhkan. Lagi-lagi Yesus membawa pelayanan kesembuhan. Bukan pelayanan jual beli. Bukan pelayanan minta-minta. Bukan juga pelayanan memohon belas kasihan. Pelayanan kesembuhan. Dan banyak orang di bait suci itu yang disembuhkan. Ayat 15. Tetapi ayat 15 kita lihat ya. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait suci, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Bahkan dari anak kecil pun Tuhan bisa pakai untuk melayani, untuk memuji Tuhan, untuk bersaksi. Rema yang saya dapat dari bagian ini ya di ayat 16 saja. Saudara-saudara sekalian, untuk kita ini mau melayani Tuhan, saudara tidak perlu tunggu populer. Saudara tidak tunggu perlu kaya. Saudara tidak perlu tunggu berpangkat tinggi. Saudara tidak perlu tunggu, misalnya sekarang zaman medsos, harus banyak follower baru melayani. Tidak usah. Layanilah Tuhan apa yang ada padamu saat ini. Ayat ini harusnya menampar kita yang banyak alasan. Tuhan bisa pakai mulut bayi-bayi pun untuk memuji Dia.
Kalau saudara hari ini dikasih kesempatan melayani, jangan kau jual mahal. Bila perlu untuk pelayanan untuk Tuhan, obral habis dah sudah. Karena Tuhan mau pakai saudara yang rendah hati. Pernahkah Bapak Ibu terbayang Tuhan Yesus itu pernah naik apa? Naik keledai, bukan kedelai ya. Keledai. Tuhan Yesus pernah naik keledai. Kenapa Tuhan Yesus tidak naik gajah? Kenapa Tuhan Yesus tidak naik singa? Wis. Kenapa Tuhan Yesus tidak naik apa? Jerapah yang tinggi itu. Bapak, Ibu sekalian, iya betul. Kenapa Tuhan tidak naik kuda? Kuda itu gagah. Jerapah itu tinggi. Gajah itu kuat. Singa dikenal sebagai raja hutan. Tuhan naik apa? Keledai. Keledai mungkin diejek-ejek, tidak punya kelebihan, biasa, lemah. Bapak Ibu terkasih, yang lemah dipilih oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Yang tidak berharga direndahkan, Tuhan bisa pakai keledai untuk dia tunggangi. Saudara hari ini, siapapun Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mau datang kepada Kristus, Tuhan bisa pakai hidupmu. Tuhan bisa pakai engkau. Termasuk sekarang waktu engkau dengar firman ini, saudara dalam pergumulan yang berat. Bapak Ibu terkasih, izin ya saya beritahu ya. Saya melihat banyak kisah iman dan banyak Alkitab ajarkan. Justru orang-orang dalam situasi yang berat, di situ justru bisa menjadi akil baliknya untuk dia berserah kepada Tuhan Yesus. Atau akil baliknya dengan dia bertobat sungguh-sungguh. Jadi keadaan lemah, buruk atau tertekan engkau hadapi hari ini, itu belum finish. Bisa jadi situasional ini justru engkau akan akil balik, berserah, bergantung kepada Tuhan, dan selanjutnya hidupmu adalah hari-hari mujizat Tuhan Yesus. Amin. Sudah terberkati. Amin. Yesus Kristus bisa menyembuhkan engkau kapan saja, di mana saja, karena kasih-Nya. Nah, kembali Bapak Ibu terkasih, saya mau ajak saudara melihat satu rema di sini.
Kenapa ketika Tuhan Yesus melihat ada penukar-penukar uang yang berjualan di halaman bait suci, Yesus di situ marah. Marah karena Tuhan tidak mau tempat pelayanan Bapaknya itu dipakai untuk berbisnis. Yang berikutnya, kenapa kita melihat dalam beberapa Injil hal yang sama? Yesus itu membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kenapa harus sampai dibalikkan? Why? Dengarkan ini. Ini sebuah rema. Karena dibalik meja dan bangku-bangku itu ada tulisan siapa pemiliknya. Ibaratnya zaman sekarang, siapa bandarnya, siapa pemodalnya. Ternyata menurut yang saya dengar rema, ya, dari apa yang disampaikan kemarin seorang hamba Tuhan waktu kami berkunjung ke Bukit Doa Kalimantan, yaitu Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Beliau seorang doktor, beliau seorang rektor, beliau seorang akademisi, dan saya dengar dapat rema banget ini. Dia katakan, di balik meja itu ternyata ada nama-nama pemiliknya. Jadi pedagang itu hanya apa ya? Hanya orang-orang suruhannya, tapi ada bos gengnya gitu. Dan kalau saudara melihat di dalam ayat 15, ketika Yesus buat mujizat, ada imam-imam itu yang nggak senang hati. Ternyata menurut yang dipelajari, saya nggak ikut pelajari karena saya nggak sekolah tinggi, tapi yang sampaikan ini seorang doktor, seorang rektor, seorang akademisi, punya kampus teologi. Dia mengatakan bahwa di balik meja-meja itu ternyata ada nama, dan namanya ternyata adalah nama imam-imam kepala itu. Ini bukti bahwa ternyata di depan bait suci terjadi bisnis yang diotakin, didalangi oleh ternyata imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka pakai gelar agama, label rohaninya untuk berdagang, untuk berbisnis, sampai-sampai di depan bait suci mereka modalin orang untuk berdagang, memanfaatkan, mencari cuan, mencari untung. Bapak Ibu terkasih, waktu dibalik Yesus melihat ada nama-nama mereka. Nama-nama mereka itu sebagai simbol, tanda bahwa meja dan bangku-bangku itu siapa pemiliknya. Bagian dari ini menjadi rema buat kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini hidupmu sedang ditunggang-balikan oleh situasi, oleh keadaan, oleh pergumulan, oleh kelemahan. Waktu engkau dibalik hidupmu, ditunggang-balikan oleh masalah, setan, iblis, dia akan melihat di balik hidupmu ada nama sang pemilik, ada materai,
ada simbol, ada tanda bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Maka masalah, maka setan, iblis, dan segala rancangan buruknya itu akan berhenti, tidak berani menjamah. Karena di balik waktu engkau ditunggang balikan, ternyata ada simbol nama Kristus dan ada nama Bapa di sorga dalam hidup Bapak Ibu terkasih dan keluargamu yang percaya, katakan amin. Yes. Termasuk waktu pelayananmu coba dihancurkan oleh iblis, tipu muslihatnya. Iblis pakai orang-orang jahat untuk menggagalkan pekerjaan Tuhan atas hidupmu. Waktu dia balik, dia mau hancurkan, dia mau binasakan, stop. Dia nggak berani, karena di dalam hidupmu ada tanda-tanda milik Yesus. Ketika setan, iblis, masalah, penyakit, pergumulan orang jahat mau membuat engkau susah, mereka akan mundur. Yes. Karena di tubuhmu ada tanda-tanda milik Yesus. Haleluya. Sudah terberkati. Amin. Galatia pasal 6 ayat 17. Ini tertulis Bapak Ibu sekalian. Hei setan, hei penyakit, hei masalah, hei pergumulan, hei orang jahat yang dikirim setan, kau jangan ganggu saya, jangan bikin susah saya, karena di tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Haleluya. Galatia 6 ayat 17 mencatat, ada tertulis firman Tuhan Yesus. Galatia pasal 6 ayat 17. Janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Janganlah ada orang, ini remanya, yang bikin saya mau coba-coba, berani coba-coba. Jangan ya dek ya, jangan ya kakak ya, jangan bapak ibu ya, jangan coba-coba bikin susah orang benar. Kenapa? Koma, dilanjutkan Alkitab menulis, karena pada tubuh mereka, pada tubuh saya, pada tubuhku, ada tanda-tanda milik Yesus. Jangan ya coba-coba usik orang benar. Setan dan segala tipu muslihatnya tidak berkuasa atas saudara. Karena ketika dia mau menghancurkan Anda, membinasakan Anda, maka dia akan temukan ada tanda-tanda milik Yesus dalam hidup saudara-saudara dan saya. Amin. Amin. Dari rema ini saudara-saudara, masuklah di hari yang baru dengan satu keyakinan, bahwa apabila orang benar jatuh, bahkan masalah sepertinya kita lihat datang bertubi-tubi mau mentunggang balikan kita, tapi mereka akan mundur berlari terbirit-birit. Karena apa Bapak Ibu terkasih? Karena di dalam hidupmu ada tanda milik Yesus, di dahimu ada nama Yesus, di dahimu tertera nama Bapa di sorga. Apabila engkau jatuh sebagai orang benar, engkau jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Karena Tuhan dan firman-Nya yang kita dengar ini akan menopang kita
selama-lamanya. Seperti tertulis janji firman Tuhan yang sangat indah. Sebentar kita akan nyanyikan pujian ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Yes, amin. Tuhan sertai saya. Saya milik Tuhan Yesus, dan di dahi saya ada nama Bapa di sorga, dan di tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Setan, iblis, masalah mau coba-coba ganggu saya, mau membalikkan keadaan hidup saya pada janji Tuhan. Dia akan mundur kocar-kacir, terbirit-birit. Kenapa? Karena di hidupku, di hidup Anda ada tanda-tanda milik Yesus. Haleluya. Darah Yesus berkuasa dari mentahirkan Bapak Ibu sekalian. Yes, seperti janji firman Tuhan Yesus. Saudara baca ini, saudara akan bergelora, bersemangat. Gaspol menyala. Yang sedang terpuruk, yang sedang sedih, yang sedang susah, yang sedang lemah, menyala. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ada tertulis firman Tuhan dan janjinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila Anda, Andi, mereka jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan Yesus yang menopang hidupmu. Ada tangan Tuhan Yesus yang menjaga Ayub. Ada tangan Tuhan Yesus yang menjaga Yunus saat di dalam perut ikan. Ada tangan Tuhan Yesus yang menjaga Yusuf saat di dalam sumur yang gelap dan di dalam penjara. Ada tangan Tuhan Yesus yang melindungi Daniel saat ada di dalam gua singa. Mereka adalah milik Kristus. Dan saudara pun demikian. Ada tangan Tuhan Yesus yang menjaga engkau dan keluargamu. Tidak usah terlalu berpikir untuk mau melayani Tuhan, bersaksi harus populer, harus kaya, harus jumlah followernya banyak. Mulailah hari ini saudara melayani Tuhan. Jaga hidupmu, berikan hidup yang lapar haus akan Tuhan. Jaga kesucian di hadapan Tuhan. Tuhan bisa pakai keledai. Tuhan bisa pakai mulut bayi-bayi memuji Tuhan. Tuhan bisa pakai batu-batu untuk memuliakan Dia. Seperti hari saya katakan, aplikasi-aplikasi ini bisa dipakai menjadi platform yang menjadi layanan media sosial, memberitakan kasih dari surga, kasih yang gratis, kasih yang cuma-cuma untuk setiap orang yang mau datang kepada kasih ini. Mereka akan memperoleh hidup. Bapak Ibu terkasih, apakah sekarang engkau sedang jatuh? Firman ini menguatkan saudara, dan pujian berikut ini akan mengajak engkau bangkit kembali, karena ada hari esok. Sebab tangan Tuhan pasti akan menopang setiap kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Kitab Mazmur tadi kita akan nyanyikan menjadi pujian penguat bagi setiap kita. Berbahagialah saudara yang dengar firman Tuhan dan menjadi setia melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Silakan terberkati di tab-tab layarnya, di-share, dibagikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Mau ditunggang balikan, mereka yang jahat itu akan melihat ada tanda milik Yesus dalam hidupmu dan hidupku, di keluargamu. Ada simbol tanda materai Bapa. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang benar. Engkau jatuh, Tuhan akan menopang kita. Amin. Ketik amin, 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 amin. Sambil di tab-tab layar, saudara bagikan, ketik amin, amin, amin. Saya percaya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Lewat live ini banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, dibangkitkan, dibenarkan, disembuhkan. Hore! Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Yeay. アーメン
Puji Tuhan. Yuk kita sekarang berdoa kepada Tuhan. Puji syukur, puji Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami terima, yang sudah tersampaikan, yang kami dengarkan. Diberkatilah Engkau ya Tuhan dengan firman-Mu, keajaiban-Mu, dan kepemilikan-Mu atas kami Tuhan. Mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Sucikan kami dari segala pelanggaran. Insapkan kami Roh Kudus. Hidup kami ini adalah milik-Mu seutuhnya. Sembuhkanlah kami yang sedang sakit. Tolong lepaskan kami dari yang jahat ya Tuhan. Sehatkan tubuh kami dan keluarga rumah tangga kami ya Tuhan. Pakailah setiap hidup dan keluarga kami untuk melayani, jadi berkat dan menjadi pribadi anak-anak-Mu yang senangkan hati-Mu ya Bapa-Ku di surga. Kami bersyukur ya Tuhan, karena saat ini kami merasakan urapan Roh Kudus mengalir, menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan sekujur tubuh kami saat ini merasakan ada kasih yang melawat kami. Kami menangis, kami diubahkan, kami bertobat dalam hadirat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sedang bersama keluarga, anak, istri, tumpangkan tangan-Mu bagi mereka. Ada kasih Tuhan yang mengalir lewat hidup-Mu sebagai imam-imam. Doakan mereka. Tuhan pakai saudara mulai dari keluarga, rumah tangga, lingkungan-Mu menjadi saksi. Jangan takut, jangan minder, jangan malu. Tuhan bisa pakai siapapun yang Tuhan mau pakai. Bawa hatimu kepada Tuhan, jangan jual mahal. Tumpang tangan. Tuhan pakai saudara sebagai alatnya untuk memuliakannya di muka bumi ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saudara juga tumpang tangan untuk orang sakit bisa sembuh. Saudara tumpang tangan di tubuhmu yang sedang sakit hari ini, sadarilah engkau milik Kristus, ada kuasa Tuhan yang diberikan kepadamu, ada otoritas Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Tumpang tangan orang sakit, tumpang tangan di tubuhmu diberkati, tubuhmu sehat. Berhenti mengeluh, berhenti keluh kesah. Saudara milik Kristus, sekalipun engkau terpontang-panting keadaanmu hari ini, engkau tidak binasa karena ada
kepemilikan Kristus sebagai tanda dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami mendapatkan berkat rohani. Yang sakit mengalami kesembuhan ilahi, yang susah ada penghiburan, yang sedih ada damai sejahtera, ada sukacita, pergumulan rumah tangga, pergumulan kandungan, pergumulan keturunan, pergumulan pekerjaan, pergumulan masa depan, pergumulan anak-anak. Tuhan, Engkaulah pelita, Engkaulah menara kekuatanku, Engkaulah gembalaku, Engkaulah penolongku. Kami ditolong Tuhan. Kami terima segala kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kami berkata, Tuhan, kami juga mau menjalankan firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati? Saya, puji Tuhan. Pastor juga sebagai hamba Tuhan yang melayani, bisa sampai hari ini melayani Tuhan dan saudara-saudara semua. Saya merasa sebuah kehormatan dan tentu sangat terberkati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu juga setia sama Tuhan Yesus. Saudara yang merasa bertumbuh, saudara juga bisa terus menjadi saksi, mengajak orang-orang lain, ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain, doakan sesamamu yang butuh doa, dan layanilah dengan kasih. Tuhan pakai semua kita menjadi alat untuk kemuliaannya. Amin. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Puji Tuhan, banyak banget kesaksian. Yeay. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka semuanya, bless you, bless you, bless you. Baik, sekarang Pastor akan minum dan akan mengajak saudara-saudara yang mau minum sambil kita akan mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan yang baik, Bapakku di surga, mohon berkat untuk air minum ini. Kami minum saat ini dalam berkat-Mu. Air putih ini menjadi healing water. Saat kami minum atau berkati orang sakit, maka tubuh kami sehat, orang sakit menjadi sembuh. Karena air ini sudah kami doakan dalam nama Tuhan Yesus dan sudah diberkati oleh Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, minumlah. Saudara-saudara bisa kasih kepada orang lain secara cuma-cuma. Dan biarlah ini pelayanan healing water menjadi berkat bagi banyak orang sakit untuk kesembuhan mereka. Amin. Puji Tuhan, jadi berkat banget. Saya infokan, saudara yang mau ambil healing water gratis di Balikpapan bisa ambil tiap hari. Saudara bawa botol sendiri, ambillah gratis. Yang di luar kota tidak perlu datang, cukup ikut live streaming, sama. Manfaatnya sama, berkatnya sama, karena kita mendoakan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini bisa melayani saudara. Dan sekarang saya akan mohonkan doa berkat bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Mari saya jemput, angkatlah sekali lagi dua tangan saudara-saudara di hadapan Tuhan. Kita akan mohonkan berkat. Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur buat apa yang sudah kami dengar, firman-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan tiba saatnya kami akan masuk di hari yang baru. Kami angkat dua tangan kami ya Tuhan. Mohon berkat daripada-Mu. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu sekalian, mohon dengan kasih angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Dengan tangan yang terangkat Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Masuklah engkau di hari yang baru ini. Diberkatilah sepanjang hari ini engkau dan keluargamu, studimu, lumbung-lumbungmu, semuanya ada di dalam proteksi Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah, sakit, kurang sehat, sudah diberkati, sehat, sembuh, dan pulih. Sepanjang hari ini engkau dilepaskan dari hal yang jahat, dan engkau akan mengalami terobosan berkat-berkat rohani dan menjadi berkat bagi sesamamu. Jadilah saksi karena engkau diurapi Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa pulang ke sorga. Jadilah terang dan jadilah garam, karena Kristus ada dalam saudara-saudara sekalian. Lepaskan orang yang terikat, belenggu, dosa, bawa mereka kepada terang yang ajaib, kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan dari Roh Kudus. Urapan yang dari surga mengalir. Terimalah semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Bapa yang sempurna. Apa yang Tuhan firmankan bagi saudara, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya akan digenapi. Amin. Amin. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 The stars seem cold. My heart feels shattered. My hands can't hold, but I whisper His name in the quiet dark. A spark of hope faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide. A well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King.
mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh Jesus, my Savior, my King divine, through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound you redeemed for life. In your arms, Lord, the broken take flight. Hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound